Kak Maria, Kak Tania. hai Kak. Hai Kak. Apa kabar? Baik Kak. Kakak gimana? Baik Kak. Kakak lagi ngapain di sini? Mau sekolah minggu Kak. Oh, sekolah minggu. Sama aku juga. Nah, ada adik-adik juga nih. Iya. Adik-adik mau sekolah minggu juga ya? Sudah siap nggak adik-adik? Pastinya sudah siap dong Kak. Betul. Kalau mau sekolah minggu pastinya harus Sudah apa, Kak? berpakaian rapi. Betul. Sudah mandi. Sudah gosok gigi. Sudah sarapan. Dan sudah duduk manis bawa Alkitabnya. Betul. Jadi selain mempersiapkan Alkitab, kita juga harus mempersiapkan hati kita. Nah, adik-adik, kita hari ini mau memulai sekolah minggu kita. Pastinya Kak, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terus apa lagi Kak? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat sebuah ilustrasi cerita. Betul. Dan kita juga akan berdoa bersama-sama. Oke deh adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya Kak? Iya. Nah, adik-adik kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau telah Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai sekolah minggu kami. Tolong berkati kami dari awal pertengahan hingga berakhir nanti ya Bapa. Ketuk, buka telinga kami agar kami bisa memahami dan mengerti tentang firman-Mu ini. Ya Tuhan, tolong berkatilah semua orang yang kami sayangi. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Aku percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik di rumah, kakak mau tanya nih, siapa di sini pagi hari ini yang bersuka cita? Boleh angkat tangannya. Wah, Kak Maria sama Kak Tania semangat sekali hari ini, bersuka cita juga ya Kak? Iya Kak. Nah, biar kita lebih bersuka cita lagi, adik-adik kakak ajak bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Pagi-pagi harus semangat ya Kak? Iya, harus semangat. Kita mau angkat pujian ini, berlimpah sukacita di hatiku, dilanjutkan dengan sungai-sungai sukacita. Semangat adik-adik, kami bertepuk tangan. Jangan ada yang loyo ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini dari awal dengan semangat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Harus semangat ya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Beri tepuk tangan kemuliaan untuk nama Tuhan. Wah Kak, berlimpah sekali ya Kak sukacita. Kak Maria juga ngerasa sukacita banget Kak. Iya Kak, Kita sama. bisa berkumpul memuji nama Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik di rumah, siapa yang suka membaca Alkitab? Angkat tangannya. Aku juga suka baca Alkitab, Sama, Kak. Nah, adik-adik, kan dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Adik-adik tahu nggak apa-apa aja dalam perjanjian baru ayatnya? Kak Maria tahu? Tahu dong Kak. Ada Matius, ada Markus. Ada Lukas, Yohanes, dan ayat-ayat yang lainnya yang ada Iya, dalam perjanjian kitab-kitab yang baru. lain. Nah, supaya kita bisa mengingatnya Kak, ini ada sebuah lagu Kak. Oh ya kakak, supaya kita lebih mudah ya adik-adik untuk mengingat dan menghafalkan. Benar Iya. Kak. Nah, judul lagunya itu adalah Perjanjian Baru. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi dengan semangat dengan judul lagu Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi adik-adik, biar tambah ingat. Kita nyanyi dari awal ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Yeay, wah gampang kan adik-adik untuk mengingatnya. Nah sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan Kak. firman Tuhan. Dan juga cerita Alkitab. Betul. Nah adik-adik persiapkan apa Kak? Alkitabnya. Alkitabnya. Nah, bagi adik-adik yang ingin baca Alkitab nanti bisa, yang belum bisa membaca nih, bisa minta Betul. tolong orang tuanya, kakaknya, tambi buahnya, atau sepupunya. Iya, nanti yang sudah bisa membaca berarti baca sama dengan kakak-kakak di sini ya. Hai Kak Maria. Hai Kak. Ih, kenapa nih pagi-pagi sudah cemberut? Aku tuh kesal loh Kak. Aduh. Kenapa nih pagi-pagi bisa kesal kayak gini? Jadi tuh ceritanya, kenapa aku bisa kesal ya Kak? Jadi aku tuh kan punya teman. Nah temanku itu ngajak aku jalan Kak. Dia janjinya mau jemput nih jam 4 kemarin. Aku tuh sudah siap-siap Kak sebelum jam 4. Kan jam 4 dijemput nih. Nah aku tuh sudah siap-siap, tapi ternyata dia tuh telat Kak. Dia tuh gak nepatin janjinya loh Kak. Jadi aku tuh kesal. Iya gitu Kak. Nah, aku punya satu solusi nih untuk kakak. Bentar ya. Apa tuh Kak? Apa ya adik-adik? Jeng jeng. Apa Ini tuh untuk Kak? Kertas. Kertas. Coba kakak robek. Robek kayak gini ya? Iya robek sepuas hati kakak. Terus Gimana? Mudah kan? mudah. Coba nih, aku punya satu lagi.
Apalagi Kak? Pasti kamu gak bisa. Coba kamu robek semua kertas ini. Langsung Kakak. Nggak bisa Kak, susah. Gak bisa kan? Nggak bisa. Apa yang kamu bisa tanggapi dalam merobek kertas ini? Kalau yang ini mudah, ini susah Kak, nggak bisa. Kertas yang mudah tersobek ini, yang satu lembar ini, ibaratkan janji kita sesama manusia, seperti kamu dan teman kamu tadi. Teman kamu kan bisa saja tidak mengingkari janji tersebut. Nah, kita seringkali kayak melanggar janji kita antara manusia dengan manusia. Sedangkan kertas yang tebal ini adalah janji Tuhan kepada kita manusia. Dan janji Tuhan itu tidak ada yang dapat mengingkarinya, sekalipun itu manusia, Kak. Oh gitu, iya sih Kak, kadang aku juga sebagai manusia sering gitu buat janji sama mama papaku atau sama teman-temanku. Kadang aku tuh bisa lupa juga sih Kak. Iya, dan aku tuh jadi tahu kalau misalnya Tuhan kalau berjanji pasti ditepati ya Kak. Iya, Kak Maria. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar lebih lagi nih mengenal tentang Tuhan yang menepati janjinya melalui seorang pribadi bernama Simeon. Mau tahu gimana ceritanya? Nah sebelum kita masuk ke cerita, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Pada saat ini kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi Bapa dapat menjadi rema, dapat menjadi perenungan, dapat menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah kita mau ambil Alkitab kita dulu nih pertama-tama. Sudah siap nggak adik-adik Alkitabnya? Ayo kalau belum siap, Kak Tania sama Kak Maria tunggu dulu adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Tapi kita buka dulu dong ayatnya, Kak. Oh Biar iya, nanti kita kasih tahu buka ke dulu. adik-adiknya. Sudah siap nggak adik-adik? Oke, kalau sudah siap, kita buka nih dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas. Lukas pasal 2, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-40. Nah, perikopnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Di sini kakak dan Kak Tania akan membacakan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Nanti adik-adik bisa baca lagi ya di rumah. Kita gantian ya bacanya, Kak. Ini Kak, kakak duluan atau aku duluan? Aku duluan, Kak. Oke, Nanti habis itu kakak. Oke, kita baca. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat yang ke-26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Amin. Nah, adik-adik, di cerita ini Tuhan berjanji nih sama Simeon, Kak. Janjinya apa adik-adik? Bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Nah, siapakah itu Mesias? Kak, aku mau nanya nih. Ya Kak, apa? Kan di dalam cerita ini Simeon ada ke bait Allah nih. Dia ngapain sih ke bait Allah? Nah, jadi dia kan tadi kayak kata Kak Maria, kalau dia sudah dijanjikan akan bertemu dengan Mesias. Nah, jadi dia dituntun nih oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah untuk bertemu dengan Mesias juru selamat. Bentar. Tapi mengapa Yusuf dan Maria juga pergi ke sana? Apakah mereka janjian ketemuannya? Enggak. Atau mereka whatsappan untuk Masa ketemuannya? Kak whatsappan ada zaman dulu? Oh iya ya. Jadi mereka tuh nggak janjian loh Kak. Jadi waktu itu Maria dan Yusuf datang ke bait Allah. Mereka ingin menyerahkan Yesus untuk dikuduskan, dan mereka ingin mempersembahkan persembahan kudus gitu Kak. Makanya mereka ketemu gitu. Nah, apa yang
lakukan Simeon pada saat menggendong bayi Yesus? Nah, jadi dia memuji dan memuliakan Allah. Karena pada saat itu janji Tuhan, kan Tuhan berjanji dia tadi ya. Jadi ketika dia bertemu dengan bayi Yesus, dia tahu bahwa janji Tuhan sudah ditepati. Dia bisa bertemu dengan bayi Yesus. Nah, kakak tahu nggak kenapa Simeon itu percaya dan dia tuh yakin kalau Yesus adalah Sang Mesias? Padahal kan banyak nih bayi-bayi di situ yang lain. Seharusnya kan bisa aja bayi yang Iya. lain dikira Mesias ya kak. Nah, itulah karena Allah sudah berjanji dan dia yang menuntun Simeon. Wah, pasti Simeon pasti seneng banget dan bayi Yesus Betul. itu ya kak. Betul. Nah, mungkin adik-adik pernah berjanji ya? Atau kakak tanya dulu, siapa di sini yang pernah berjanji dan mengingkari janjinya? Kalau Kak Maria sih kayaknya pernah ya. Aku juga pernah kak. Kita semua pasti pernah berjanji dan pernah mengingkari, ya kan? Tapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, janjinya di mana kita tahu janji Allah? Di sini adik-adik, di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ini kita bisa tahu apa sih janji Allah untuk kita. Nah, seperti Allah yang berjanji dengan Simeon, dia juga berjanji untuk kita semua, untuk Kak Maria, Kak Tania, dan adik-adik di rumah. Dia berjanji akan selalu menyertai, menjaga, dan membimbing kita. Iya, jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Kita harus kayaknya sih kalau aku Tuhan kan sudah berjanji nih sama kita. Iya. Sudah nepatin janjinya. Pasti aku dan Kak Maria pasti dan adik-adik juga nih pasti senang banget. Iya. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan Mengucap selalu syukur. bersyukur, selalu memuliakan nama Tuhan. Betul. Dan memuji memuliakan nama Tuhan, betul. Nah, adik-adik, oleh sebab itu kita harus tetap beriman, harus tetap percaya. Banyak loh adik-adik cerita di Alkitab selain Simeon ya, kalau Tuhan itu menepati janjinya. Jadi kita tidak boleh ragu, tidak boleh tidak percaya sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Wah, Tuhan itu setia sekali Betul. ya. Tuh. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah kak, kita kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya kak. Betul. Tadi ada ilustrasinya juga. Iya Kak, seru banget Kak. Nah, sekarang kakak ingin ajak adek untuk menyanyi lagi. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Ada Satu Sobatku dan juga Big or Small. Ayo bangkit berdiri semua. Kita nyanyi dengan semangat ya adek-adek. Betul. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik. Satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat dari awal pujian ini. Satu sobatku Yang setia. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
ibadah kita sudah mau selesai nih. Iya. Nah, adik-adik silahkan duduk dulu. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai sepanjang sekolah minggu kami. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini kami masih berada di masa pandemi. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan dan kekuatan untuk kami menjalani setiap hari-hari kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau yang sudah menyertai sepanjang sekolah minggu kami. Biarlah Engkau yang terus memberkati aktivitas kami selanjutnya. Biarlah doa ini kami alaskan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sekolah minggu, tetap sukacita.